ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam goreng yang enak banget. Nanti kita juga akan bikin sambal tomat yang enak banget. Ini ayamnya aku pakai bagian yang paha atas dan paha bawah ya. Kalau bisa pakai sesuai dengan seleranya Fluffy. Mau pakai dada ya boleh. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Sini ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, kunyit, juga ada jahe. Kemirinya juga nggak boleh ketinggalan. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus ini kita sisihkan. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis dulu bumbu sudah tadi kita haluskan. Jadi nanti kalau bikin ayam goreng, bumbu yang ditumis dulu tuh rasanya lebih gurih Fluffy. Kalau misalnya Fluffy mau simpan di kulkas dalam waktu agak lama juga lebih awet ya. Ini kita tambahkan juga laos, salam, dan juga ada serehnya. Kalau bumbunya sudah wangi banget kita masukkan ayamnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti ayamnya tercampur rata dengan bumbu dan juga nanti ayamnya kaku Fluffy. Kalau ayamnya sudah kaku, baru di sini kita akan tambahkan juga ada bumbu-bumbu lainnya, gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian baru kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak karena ini kan ayam negeri atau ayam gendut. Sebentar banget aja ada empuk, jadi nggak perlu air banyak-banyak. Kalau misalnya Fluffy pakai ayam kampung, baru airnya agak banyak dan dimasaknya dalam waktu yang lebih lama. Ini kalau misalnya sudah mendidih, ini apinya kita kecilkan, biar nanti bumbunya itu benar-benar meresap banget. Kalau misalnya sudah asap, ini mau kita dinginkan dulu, baru nanti kita mau goreng. Kalau misalnya Fluffy mau bikin stok agak banyak juga bisa. Nanti begitu ayam sudah dingin dimasukkan ke dalam lemari es. Kemudian kalau misalnya mau goreng dikeluarkan dulu, biarkan itu sampai suhu ruang baru digoreng. Ini mau kita angkat kalau misalnya sudah matang ya. Kemudian kita mau bikin sambal tomat yang enak banget. Di sini kita akan siapkan ada tomat, bawang merah, bawang putih. Lomboknya aku pakai lombok rawit Fluffy. Nah biasanya di sini tak tambahin kemiri supaya nanti lebih gurih dan juga buket sambelnya. Ini jangan lupa dipotong-potong supaya nanti pada saat digoreng itu nggak meletup-meletup. Kalau misalnya sudah matang, ini mau kita angkat, kita sisihkan dulu. Terus kita mau goreng tomatnya. Ini tomatnya kita masukkan ke dalam minyak panas. Kita aduk-aduk. Terus sudah matang, ini mau kita angkat. Terus kita mau ulek dulu atau kita haluskan dulu tadi lombok, bawang, brambang, dan juga kemirinya. Biarkan nanti sampai halus. Kalau sudah halus di sini kita tambahkan lagi gula Jawa. Ini mau kita haluskan. Kemudian kita akan tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa. Bagi Fluffy yang nggak terlalu suka penyedap rasa, boleh di skip nggak apa-apa. Kalau lomboknya sudah halus, sekarang kita akan masukkan tomatnya. Kita ulek-ulek lagi, biarkan tercampur rata dengan cabenya. Nah ini sudah jadi Fluffy, warnanya cantik banget. Ini tadi ayam gorengnya juga sudah matang. Wah ini udah cocok banget Fluffy, kita maem pakai nasi. Terus lalapan ini aku siapkan kemangi. Fluffy bisa juga pakai lalapan sesuai dengan selera Fluffy. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam kemangi yang enak banget. Ini aku pakai ayamnya pakai yang paha atas dan juga paha bawah ya. Aku potong kecil-kecil biar nanti bumbunya lebih ngeresep dan masaknya juga lebih cepat. Sekarang kita siapkan juga untuk bahan lainnya. Kita mau pakai tomat. Ini tomatnya mau kita iris-iris aja. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan bahan lainnya supaya nanti lebih wangi lagi. Di sini kita mau pakai daun bawang. Ini daun bawangnya mau kita potong-potong tapi rodok serong kayak gini Fluffy. Kalau sudah ini mau kita sisihkan. Terus kita mau bikin untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita pakai ada kemiri, bawang merah, kita pakai kunir juga, bawang putih, cabai rawit biar nanti pedas. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan. Ini ayamnya mau kita rebus dulu Fluffy. Rebusnya nggak usah lama-lama. Begitu kita cemplungin ke dalam air mendidih,
biarkan nanti mendidih lagi, tunggu kurang lebih 1 menit. Kemudian ini mau kita angkat. Jadi nggak usah sampai nunggu empuk banget Fluffy, karena nanti kita mau empukin pakai bumbu. Jadi ini kita ngerebusnya sebentar aja. Ini sisa airnya kita buang, terus ayamnya kita sisihkan. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak, kita akan tumis bumbunya. Bumbu halus terlebih dahulu, biarkan nanti sampai wangi. Tambahkan bumbu aromatik lainnya, ada jahe, salam, laos, dan juga ada serai. Kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti benar-benar wangi dan juga bumbunya tanak. Baru nanti kita akan masukkan ayam yang tadi sudah kita rebus. Kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata. Kemudian baru di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk lagi, baru sini kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak, karena ayam itu sebentar banget empuk. Kita pakai ayam gendut, terus juga udah dipotong kecil-kecil Fluffy, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, kita kecilkan apinya, biarkan nanti bumbunya benar-benar ngesep banget. Nanti kalau misalnya kuahnya sudah rada asat, baru di sini kita akan masukkan daun bawang dan juga tomatnya. Dan tadi kita pakai daun kemangi. Kemanginya itu agak banyak Fluffy, biar nanti aromanya wangi banget dan juga enak banget. Ini mau kita aduk-aduk. Masaknya nggak usah lama-lama lagi kalau kayak gini Fluffy. Ini udah cukup kita masak. Ini mau kita angkat, kita mau langsung sajikan di meja makan mumpung masih anget-anget kayak gini Fluffy. Wah, ini udah cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Tadi kuncinya sudah dibersihkan ya, dan bagian ujungnya juga sudah dibuang. Ini sekarang mau kita iris, tapi irisnya kita iris yang tipis-tipis memanjang kayak gini Fluffy. Kalau misalnya sudah diiris-iris semuanya, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah, untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai dada ayam Fluffy atau ayam file. Kalau misalnya Fluffy nggak ada, bisa juga diganti pakai udang ataupun pakai fish cake. Itu enak banget nanti. Ini ayamnya mau kita potong kecil-kecil aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Hari ini aku maunya pedas Fluffy, jadi tak tambahin cabai rawit. Kalau misalnya nanti Fluffy nggak mau pedas, pakainya yang cabai merah keriting atau yang cabai merah besar aja ya. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Simple aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender Fluffy. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya sudah masuk, ini kita aduk-aduk lagi. Kemudian sekarang kita akan masukkan dulu ayamnya dan kita akan masak nanti ayamnya sampai mateng. Sayurnya belakangan aja karena sayurnya sebentar banget matang, jadi kita masak ayamnya dulu. Nah, ini sudah matang ayamnya, sekarang kita masukkan buncisnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita akan tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffy nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang masak sama sekali nggak mau pakai gula, itu juga nggak apa-apa. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah. Jadi kalau aku masak tak kasih gula sedikit supaya nanti rasanya itu lebih balance gitu Fluffy. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini sudah matang, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget, rasanya juga enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan
ataupun lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Ini selain enak rasanya juga gampang bikinnya. Ini biasanya sering kita jumpain di warteg-warteg ya, ataupun warung-warung nasi rames, khususnya di Kebumen. Ini mesti ada nih lauk model-model kayak gini, karena rasanya memang benar-benar enak banget. Ini kikilnya tadi sudah dicuci bersih, kemudian dipotong kotak-kotak. Setelah ini kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku pakai tempe. Ini tempenya juga mau kita potong kotak-kotak. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, juga bisa diganti pakai tahu yang kuning ataupun tahu coklat. Itu juga rasanya enak banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan tomat hijau yang masih seger banget. Kemudian kita potong kotak-kotak kecil kayak gini. Setelah ini siapkan lagi lombok hijau yang besar. Kemudian iris tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, itu nanti boleh nggak ditambahkan cabai rawit, tapi karena hari ini aku maunya pedas, jadi mau aku tambahkan cabai rawit. Kemudian kita iris-iris juga, dan di sini kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Nah, ini biar makin wangi lagi, kita akan tambahkan lagi laos. Laosnya juga cukup kita iris-iris. Kalau mau digeprek aja itu juga boleh banget. Nah, ketinggalan di sini kita siapkan lagi berambangnya. Berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau semua bumbu sudah siap, kita akan sisihkan. Kita siapkan wajan, kita kasih minyak, biarkan panas. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kalau misalnya Flavis pakai tahu yang coklat, itu nggak perlu digoreng, nggak apa-apa, langsung nanti disereng aja. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah matang dan kecoklatan kayak gini, ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Ini minyaknya kan masih banyak Flavis, nih kita kurangin ya supaya nanti nggak terlalu kebanyakan minyak. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya dan juga cabai rawitnya, laos, tambahkan lagi salam ya biar makin wangi lagi. Untuk cabai dan tomatnya nanti masukinnya pada saat akhir masakan aja. Kalau bumbunya sudah wangi banget, di sini kita akan cemplungin kikilnya, kemudian aduk-aduk nih, jangan langsung ditambahkan air. Kita aduk-aduk sebentar biar agak kegongseng dulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya. Di sini mau aku tambahkan gula. Ini sekalian tempenya kita masukin ya. Saya tambahkan gula, garam, kecap rasa, kecap manis. Kemudian aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini, baru kita akan tuang airnya. Nah, airnya sudah masuk, kita aduk-aduk. Apinya kalau misalnya airnya sudah mendidih, kita kecilkan ya, biar bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan cemplungin cabai dan juga tomat hijaunya, kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya tomat dan cabenya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis. Ini tinggal kita aduk sebentar, biarkan mendidih, kemudian kita angkat. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah matang, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Kita ambil nasi anget, wijan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep lauk. Ini cocok banget untuk kita makan pakai kupat ataupun lontong. Pertama-tama kita siapkan dulu daging sapi, kemudian ini mau kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini kita mau pakai labu siam atau Flavi Kasih juga biasa nyebut walu jipang ya. Ini mau kita iris tipis-tipis, kemudian kita akan iris lagi panjang-panjang kayak korek api kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong semuanya, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan juga ada wortel. Ini wortelnya juga mau kita iris tipis-tipis sama kayak labu siam tadi ya. Jadi kayak korek api gitu. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah diiris-iris, ini juga mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita pakai ada ketumbar, jinten, terus ada kemiri, cabai merah keriting, kunir,
jahe, bawang merah, dan juga basi. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong-gongsong, biarkan nanti aromanya wangi dan bumbunya juga tanek. Di sini kita tambahkan juga ada godong salam dan juga laos ya. Kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti benar-benar tanek bumbunya. Kalau misalnya sudah tanek dan sudah wangi, baru sini kita masukkan daging sapinya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya tercampur rata dan juga daging sapinya nanti sudah berubah warna pucat dan dagingnya juga sudah kaku seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu santan encer ya. Tadi aku meres dari 1 butir kelapa. Ini yang santan encernya aku pisahin, yang santan kentalnya aku pisahin. Santan kentalnya nanti belakangan aja. Ini tadi kita tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa ya. Ini mau kita masak sampai nanti dagingnya empuk dan kuahnya juga susut. Pada saat merebus, apinya kecil aja. Kemudian sekarang baru kita akan masukkan santan kentalnya. Kita aduk-aduk. Harus sering diaduk supaya nanti santannya nggak pecah. Apalagi santan hasil meres sendiri itu gampang banget pecahnya, Fluffy. Jadi harus diaduk-aduk. Kalau sudah mendidih, baru di sini kita akan masukkan sayurannya. Tadi ada wortel dan juga ada labu siam. Nah, ini mau kita masak sampai nanti sayurnya mateng. Nanti untuk tingkat kematangan disesuaikan aja seleranya, Fluffy. Mau masih krius-krius boleh, ataupun mau lebih empuk juga boleh. Nanti disesuaikan aja. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita sajikan di meja makan. Rasanya enak banget, gurih banget. Warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep daging sapi goreng. Biasanya kadang suka bosen ya, daging sapi direndang, habis itu dibikin gulai, habis itu dibikin tongseng. Sekali-kali kita bikin resep daging sapi yang simple tapi rasanya enak banget. Ini daging sapi tadi aku beli sebanyak 1 kilogram Fluffy, biar nanti rayatnya itu keduman, karena rayatnya Fluffy Kasih itu banyak, jadi kalau masak tuh sekaligus banyak. Ini daging sapinya kita pakai yang masih seger, terus habis itu kita potong tipis-tipis. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada ketumbar, merica, kunir, kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, dan juga ada kunirnya. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Biarkan sampai wangi. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya Fluffy. Ada daun salam, daun jeruk, ada laos, dan juga ada serai. Ini kita tumis-tumis lagi, biarkan nanti sampai aromanya wangi dan juga bumbunya mateng. Baru di sini kita akan masukkan daging sapinya. Dan tahap ini agak penting Fluffy. Jadi begitu daging sapinya nanti kita cemplungin, itu nggak boleh langsung kita kasih air. Biarkan dulu aduk-aduk sampai nanti daging sapinya itu pucat. Di sini juga kita akan bumbuin sekalian ya. Ada gula Jawa, garam. Kalau misalnya Fluffy mau pakai kaldu sapi ya boleh. Kalau misalnya Fluffy mau pakai micin ya boleh. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Pokoknya biarkan nanti dagingnya sampai berubah warna. Baru nanti kita akan masukkan air. Kemudian begitu airnya masuk, ini masakkan pakai api besar dulu, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya, kita akan masak sampai nanti daging sapinya itu empuk. Nah, karena tadi kan ngirisnya tipis-tipis, jadi cepat empuk. Sengaja ini sapi lokal Fluffy. Kalau kita masaknya pakai api kecil, terus ditutup, nanti sebentar banget empuk. Seperti ini aja Fluffy. Ini sudah mateng, aromanya wangi banget. Kalau kalian Fluffy nanti mau langsung maem, boleh langsung digoreng kayak gini. Nah, untuk gorengnya itu nggak usah lama-lama Fluffy. Dan juga harus agak hati-hati karena ini daging kan rasanya rodok manis. Jadi gorengnya itu apinya jangan besar-besar karena nanti cepat gosong.
Nah kayak gini Flavis, ini sudah cukup kita goreng. Sekarang mau kita angkat, kemudian kita sisihkan dan kita akan goreng lagi sisanya sampai nanti habis. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau goreng sekaligus, misalnya untuk lauk besok ataupun lusa, lalu bisa masukkan ke dalam lemari es. Begitu misalnya mau masak, keluarkan dulu dari kulkas sebentar, setelah itu goreng dan siap disajikan. Nah hari ini aku mau maamnya pakai nasi dan juga ada sambal hijau. Waktu itu aku udah pernah bikin resep sambal hijaunya yang enak banget. Nanti aku sertakan di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan bandeng kuah kuning yang enak banget. Ini nanti ikannya tuh nggak digoreng dan juga kita masaknya nggak pakai santan, jadi lebih gurih dan juga nggak enak. Nah ini ikannya kita potong-potong, setelah dipotong-potong nanti mau kita cuci sampai benar-benar bersih. Itu bagian item-itemnya memang sengaja nggak dibuang ya. Kemudian sekarang kita akan perasin jeruk nipis ataupun pakai jeruk lemon ya boleh. Kemudian nanti tambahkan juga sedikit garam, terus kita marinasi kurang lebih 10 menit. Aku suka banget ikan bandeng karena rasanya itu manis, tapi kadang sayang itu durinya itu agak banyak Flavis. Jadi nanti Flavis maamnya itu agak hati-hati karena durinya banyak. Tapi percayalah ikan bandeng itu enak banget rasanya, apalagi ikan bandeng yang masih seger kayak gini. Sekarang kita siapkan lombok rawit, kemudian kunir, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita akan tungsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Bagi Flavis yang mungkin nggak suka pedes banget, bisa ganti cabai rawitnya pakai lombok yang merah keriting atau lombok merah besar ya. Kemudian tambahkan juga bumbu aromatik lainnya, ada serai, kemudian ada laos, kemudian ada daun salam. Kita akan masak nanti bumbunya benar-benar matang banget. Kalau misalnya nanti sudah matang, baru di sini kita akan masukkan ikannya. Nah karena ikannya itu kan nggak digoreng dulu Flavis, jadi Flavis masaknya itu pelan-pelan. Ngaduknya juga nggak boleh yang terlalu sering-sering banget, supaya nanti ikannya nggak hancur. Nah caranya seperti ini ya Flavis. Kemudian kalau misalnya bumbunya sudah tercampur rata dengan ikannya, baru di sini kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Ini kita akan tambahkan lagi gula, garam, kemudian penyedap rasa. Tapi pakai penyedap rasa mungkin pakai kaldu-kalduan ataupun pakai micin ya boleh. Kemudian masukkan airnya. Ini pertama-tama apinya dibesarin, kemudian kalau sudah mendidih baru dikecilin. Ini ngaduknya harus benar-benar hati-hati ya Flavis, karena biar nggak hancur ikannya. Nah biar cepat masaknya, di sini kita mau tutup. Nah kita aduk lagi. Kemudian untuk terakhir kalinya aku mau tambahkan lagi daun kemangi biar nanti aromanya itu sedap banget. Tambahkan lagi lombok rawit mungkulan. Wis jan ini enak banget. Biasanya aku maam lauk kayak gini itu untuk sarapan ataupun untuk makan siang Flavis. Tambah lagi nanti ada tempe goreng sreng. Wah enak banget. Ini sudah mateng, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal goreng ati yang enak banget. Ini atinya kita pakai ati yang sapi ya. Kemudian kita memotong-potong, motong-motongnya boleh sebelum direbus ataupun setelah direbus. Hari ini aku motong-motongnya sebelum direbus. Tapi pastikan kalau sebelum direbus pisaunya harus tajam biar nggak hancur. Nah pada saat merebus ini kita tambahkan juga daun salam supaya nanti lebih wangi. Tapi nggak usah khawatir kalau ati sapi itu nggak seamis ati ayam Flavis. Jadi rasanya itu lebih enak, terus juga lebih buket gitu. Kalau sudah direbus, kita siapkan bahan lainnya, siapkan kentang. Ini kentangnya kita potong-potong, motong-motongnya kotak-kotak boleh, ataupun mau panjang-panjang ya boleh.
Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan, jangan lupa direndam air biar nanti nggak biru. Kemudian kita goreng kentangnya terlebih dahulu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya nanti warnanya merata. Udah cantik banget kayak gini. Ini tandanya sudah matang. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya cuma nggak sama seperti tadi ya. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat. Terus kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai pete. Ini petenya tua banget, Flavis nih. Kalau kita makan tuh sampai meletus gitu. Sekarang kita siapkan juga bumbunya. Ini kita pakai cabai merah yang sudah direbus ya, supaya nanti warnanya lebih cantik. Nah, ini kita sisihkan. Kemudian kita siapkan juga ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga sedikit air. Kita haluskan. Kalau sudah halus, kita akan tumis. Yang kita tumis dulu tadi bawang dan juga kemirinya ya. Nah, ini sudah matang. Sekarang kita masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kita masak sampai nanti benar-benar tanak banget. Jangan lupa tambahkan daun salam biar nanti makin wangi. Kalau misalnya sudah tanak, di sini kita tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, masukkan atinya. Ini nggak perlu digoreng ya, jadi kita langsung gongsong sama bumbunya. Tapi gongsongnya agak lama, Flavis, supaya nanti benar-benar udah matang, udah menyatu dengan bumbunya. Baru di sini kita akan masukkan bahan lainnya. Kita masukkan petenya. Kemudian kentang yang sudah tadi kita goreng. Nah, sekarang kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Ini karena masaknya banyak, Flavis. Jadi harus pelan-pelan ngaduknya. Nah, ini warnanya udah cantik banget, aromanya sudah wangi banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal goreng telur puyuh yang enak banget. Ini sudah aku siapkan telur puyuh, ini tadi sudah direbus dulu Flavis. Kemudian kita akan kupas kulitnya. Pokoknya cari telur puyuhnya yang masih seger supaya nanti lebih enak dan juga dikupasnya lebih gampang. Kalau sudah, kita sisihkan, kemudian kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai kentang. Ini kentangnya mau kita potong-potong. Aku motongnya agak gede-gede gini Flavis, tapi kalau misalnya nanti Flavis mau kotak-kotak kecil-kecil ya boleh. Pokoknya sasae Flavis di rumah. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita siapkan lagi namanya kerupuk krecek Flavis, atau ada yang bilang juga kerupuk rambak. Ini mau kita rendam dulu pakai air panas supaya nanti kerupuknya itu lembek. Kalau sudah lembek nanti disaring. Kalau sudah disaring, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Oh ya, lupa satu lagi nih Flavis yang nggak boleh ketinggalan. Ada pete. Ini rasanya kalau Flavikasi wajib ada. Tapi kalau misalnya nanti Flavis di rumah nggak mau pakai pete, ya wis nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan goreng dulu kentangnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Terus kita akan goreng lagi sisanya. Gorengnya cukup gampang, tinggal cemplung dalam minyak panas. Aduk-aduk. Kemudian kalau sudah dirasa sudah matang, kita sisihkan. Nah, untuk bumbunya nih semuanya kita rebus ya. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting. Kita rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Terus mau kita haluskan. Boleh pakai ulekan, ataupun pakai blender, ataupun pakai chopper. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini mau kita gongsong dulu. Siapkan wajan dan minyak. Ini aku pakai bekas goreng kentang tadi ya. Ini mau kita aduk-aduk dan kita akan tumis sampai nanti nggak bau lagi Flavis, nggak bau langu lagi. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kalau bumbunya udah enak banget, baru kita masukkan telurnya, sak kentang-kentangnya, sak kerupuk kreceknya. Ini mau kita aduk-aduk nih wajannya sampai nggak muat Flavis karena masaknya tuh banyak. Jadi kalau Flavikasi itu sekaligus masak tuh banyak karena keluarganya itu banyak.
Nah, ini kita mau aduk rata. Kalau sudah tercampur rata dan sudah mau diangkat, baru kita masukkan petiknya. Karena aku pengennya kalau petiknya nanti masih krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan. Bagi Flavis yang sukanya petiknya lebih mateng, masukinnya di awal aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget, dan langsung kita siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam penyet lombok hijau yang enak banget. Ini ayamnya aku pakai paha yang pendung-pendungan, gede-gede banget ayamnya. Flavis bisa pakai bagian apa aja sesuai dengan seleranya Flavis di rumah, mau paha atas, paha bawah, sayap ataupun dada. Wis pokoknya sasaknya Flavis di rumah aja. Kemudian sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Kita siapkan brambang, bawang, kunir, kemiri. Tambahkan juga sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita angkat, kemudian kita siapkan wajan, kita masukkan ayamnya. Kalau sudah, kita akan tambahkan bumbunya. Nah, di sini kita juga akan tambahkan lagi ada air. Airnya nggak usah sampai yang banyak-banyak banget Flavis, karena ayam gendut itu kan sebentar banget mateng. Tambahkan garam, gula, dan juga penyedap rasa. Nah, ini kita masak. Pertama-tama cara masaknya pakainya api besar dulu. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, ini mau kita buka, kita wolak-walik. Setelah ini kita akan kecilkan apinya supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Apalagi nih ayamnya gendut-gendut banget Flavis. Jangan lupa beberapa kali juga diaduk-aduk lagi. Kita masak sampai nanti kuahnya itu udah rodok susut Flavis. Nah, kira-kira kayak gini. Ini kita angkat, kita dinginkan. Kalau sudah dingin, siap ini mau kita goreng. Kita ambil wajan, tambahkan minyak, kita cemplungin ayamnya, kita goreng sampai nanti ayamnya mateng. Jadi cara gorengnya biasanya gini Flavis. Bagian bawahnya sudah mulai kering, kemudian ini mau kita balik. Kemudian kalau sudah kering lagi bagian bawahnya, ini siap kita angkat. Ini warnanya cantik banget, udah nyenengin banget rasanya kalau ngelihat ayam kayak gini Flavis. Kemudian ini nanti mau kita goreng lagi ayam tadi, karena nggak muat karena ayamnya gede-gede banget, jadi kita goreng menjadi 2 kali. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah mulai kering, ini mau kita balik. Kemudian kalau sudah matang sempurna, cantik banget warnanya kayak gini, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk sambal lombok hijaunya Flavis. Ini ada lomboknya campuran, ada yang rawit hijau dan juga ada yang gede hijau. Tambahkan juga ada brambang dan juga bawang. Nah, sekarang kita akan goreng bahan sambalnya. Gorengnya itu nggak usah lama-lama banget Flavis. Begini aja udah cukup, dan nanti warnanya tuh masih tetap cantik hijau royo-royo gitu. Kemudian sekarang siap kita haluskan, tambahkan lagi. Di sini kita mau pakai garam dan juga kalau mau pakai penyedap rasa boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tambahkan juga sedikit gula pasir. Kemudian ini kita ulek-ulek. Nanti nggak usah sampai yang halus banget gitu Flavis. Nah, kira-kira kayak gini aja. Kemudian kita akan tambahkan ayamnya, kita penyet-penyet kayak gini. Nah, ini udah cocok banget kita makamnya pakai nasi anget. Kalau ada tempe goreng sereng, lalapan, udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini kita rebus dulu ya. Ini ada bawang, brambang, lombok, dan juga ada tomat. Kalau sudah direbus, ini mau langsung kita haluskan. Flavis mau haluskannya boleh pakai ulekan yang aku pakai hari ini. Atau mungkin misalnya Flavis mau pakai blender boleh, atau mau pakai chopper boleh. Sasaknya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau misalnya sudah mau halus, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan isian sambalnya. Pertama-tama kita akan siapkan terong. Kemudian ini terongnya kita buang bagian ujungnya dan kita akan potong-potong. Motong-motongnya boleh bulat-bulat ataupun mau panjang-panjangnya boleh, ataupun kecil-kecil kayak gini ya boleh. Kemudian ini kalau nggak langsung digoreng, nanti direndam dulu dengan air biar nggak kemelirun. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai petai. Wah, ini petainya melenus-melenus banget, nyenengin banget.
Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita akan goreng terongnya terlebih dahulu. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan terongnya. Dan kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng seperti ini kita angkat, kita sisihkan. Ini wajan dan minyaknya kita akan pakai untuk gongsong bumbu atau bumbu sambelnya tadi. Cuman minyaknya dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi, senajan tadi sudah direbus dan sudah matang, ini tetap perlu kita gongsong lagi biar nanti aromanya makin wangi dan juga lebih awet masakannya. Kalau aromanya sudah wangi banget, di sini kita tambahkan gula, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, gulanya boleh pakai gula Jawa ataupun mau pakai gula pasir. Kemudian kalau sudah rata, kita tambahkan lagi air. Kita masak lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan cemplungin semua bahan-bahan, termasuk tadi terongnya sudah tadi kita goreng. Kemudian sak peteknya juga kita cemplungin. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk. Nih masaknya nggak usah lama-lama lagi, Flavis. Sebentar aja karena tadi terongnya sudah mateng. Nah, peteknya ini biar nanti pada saat dimaem tuh masih krius-krius, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, Flavis. Nih sambal terong petai kita hari ini. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga gurih banget. Ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih panas, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita maem pakai nasi yang masih anget. Terus kalau misalnya Flavis punya sayur asem di rumah atau sayur bening di rumah, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cumi sambal ijo. Wah, ini favoritnya Flavikasi banget kalau lagi maem ke warung Padang. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan cumi. Ini cuminya pilih yang masih seger. Nih tadi sudah aku bersihkan bagian dalamnya. Sak tulang-tulang punggungnya juga sudah dibersihkan. Kemudian sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya jangan terlalu kecil ya, karena nanti pada saat dimasak cuminya itu akan mimpes. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita goreng cuminya terlebih dahulu. Nah, di sini Flavis penting banget ya, untuk cari cuminya itu masih seger banget, Flavis, supaya nanti rasanya itu lebih enak. Pokoknya kalau cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, apalagi dimasak pakai sambal hijau kayak sekarang. Kemudian kalau sudah cukup kita goreng, kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bikin sambalnya ya. Di sini kita siapkan cabai hijau, ada yang rawit dan juga ada yang besar, bawang, brambang, kemudian tomat. Kalau sudah matang kita akan angkat dan nanti kita akan haluskan. Nah, untuk menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja, Flavis, ataupun kalau misalnya Flavis nggak punya ulekan juga bisa pakai chopper. Nah, itu biar nggak terlalu halus nanti teksturnya, karena kalau sambal cumi kayak gini modelnya, enaknya itu sambal hijau itu masih rada kasar-kasar gitu, Flavis. Nah, kurang lebihnya kayak gini, ini sudah cukup. Sekarang kita akan siapkan wajan lagi, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan sambalnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nih kalau bikin sambal kayak gini minyaknya jangan kurang ya, supaya makin gurih lagi. Nah, sekarang tambahkan serai biar makin wangi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa pakai gula putih ya, jangan pakai gula Jawa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis, mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin itu juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya itu udah enak banget. Pokoknya selama cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak. Mau digoreng sering begitu aja juga rasanya udah enak banget, apalagi dimasak seperti ini. Nah, ini kalau cuminya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, kan tadi kan cuminya sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng, sudah tanak, sudah enak banget. Ini sekarang kita akan angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapannya enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Aku suka banget kalau misalnya maem cumi kayak gini di warung Padang itu suka pakai sayur nangkanya atau sayur kubisnya, itu kan enak banget. Tapi yang penting tuh nasinya itu masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep daging sapi goreng cabe hijau. Wih, rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapi yang masih segar. Aku pakai yang jenis khas dalam. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Nah, untuk motong-motongnya aku rodok tipis melebar ya. Kalau misalnya Fluffy mau dipotong-potong seperti kayak rendang, itu juga boleh banget. Kemudian setelah dipotong-potong ini akan kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada brambang, bawang, kemudian ada kunir, ketumbar. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Setelah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak, kemudian kita akan gongsong bumbunya. Biarkan nanti sampai harum. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada salam, kemudian ada serai, ada laos. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya wangi banget. Setelah aromanya wangi, di sini kita akan cemplungin dagingnya. Kemudian setelah daging masuk, di sini kita akan aduk-aduk nih, jangan dikasih air langsung ya. Jadi kita akan aduk dulu dengan bumbunya sampai nanti warnanya berubah pucat. Jadi biar benar-benar dia agak kegongseng gitu dengan bumbunya. Kalau misalnya warnanya sudah kayak gini, baru kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, sedikit kecap manis dan juga tambahkan air. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini pertama-tama apinya besarin dulu Fluffy. Setelah apinya besar, terus mendidih. Setelah mendidih, kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti dagingnya benar-benar empuk banget. Nah, biasanya karena ini pakainya daging khas dalam itu nggak terlalu lama. Nah, kira-kira kalau hasilnya sudah asat kayak gini dan dagingnya sudah empuk, ini kita akan dinginkan. Kemudian kalau misalnya sudah dingin, ini nanti kita akan goreng ya, tapi kita akan siapkan dulu untuk sambal hijaunya. Di sini kita siapkan ada cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita giling ya pakai chopper. Kalau misalnya nanti Fluffy mau rasanya yang bener-bener pedes banget, Fluffy bisa tambahkan cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah. Kebetulan hari ini aku pakainya cabai yang besar supaya nanti satu keluarga tuh bisa maem. Dari aku, ibuku sampai anakku tuh mau maem. Jadi nanti rasanya nggak terlalu pedes. Kemudian tambahkan lagi bawang, brambang, dan kita akan giling lagi. Kemudian kalau misalnya sudah selesai kita giling, ini akan kita angkat, kita sisihkan, dan kita akan siapkan wajan untuk menggoreng dagingnya terlebih dahulu. Minyaknya kalau bisa yang agak banyak. Kemudian kalau sudah panas, kita akan cemplungin dagingnya. Nah, untuk menggorengnya ini penting Fluffy, karena ini kan dagingnya sudah mateng dan rasanya itu udah enak banget. Dan ini rodok manis, jadi nanti gorengnya jangan ditinggal. Jadi cuman kayak sreng ke minyak panas, habis itu aduk-aduk terus angkat. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisanya. Kita gorengnya juga sama seperti tadi di awal, cuma sreng ke minyak panas. Kemudian kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah mateng dan sudah enak banget. Sebenarnya udah mateng sih, cuman biar nanti warnanya agak kecoklatan dan aromanya makin wangi banget. Nah, sekarang ini minyaknya jangan dibuang. Ini akan kita pakai untuk menumis cabai yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya harum banget. Dan masaknya itu aku nggak terlalu lama banget Fluffy, supaya nanti tetap menjaga si cabenya tetap hijau pada saat disajikan. Nah, di sini aku tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Nah, untuk gulanya kalau misalnya Fluffy mau pakai gula, pakainya gula putih ya, supaya nanti warna cabenya masih tetap hijau. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin dagingnya, kemudian kita aduk-aduk rata. Kalau dagingnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Ini tuh dagingnya aja di maam tuh udah enak banget Fluffy, apalagi kita tambahin pakai sambal hijaunya. Jadi bener-bener rasanya wis jan enak tenan. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini kita akan pakai nasi yang masih hangat banget. Kalau ada daun singkong rebus ataupun rebus-rebusan yang lain tuh juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep balado
ati ampla. Ini rasanya enak banget, nggak kalah enaknya sama sambal goreng ati ampla. Ini kita siapkan ati amplanya yang masih seger banget ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu ungkepan ati amplanya. Di sini ada bawang putih, kemudian kunir, jahe, ketumbar, beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita siapkan air mendidih, kemudian kita cemplungin ati amplanya yang sudah dicuci bersih ya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan lagi garam. Kemudian ini akan kita rebus atau kita akan ungkep sampai nanti matang dan juga empuk. Sambil menunggu empuk, kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai kentang. Ini aku pakai kentangnya yang gede-gede. Kalau misalnya Flavis pakai kentang yang kecil-kecil banget itu, yang saat tengah jempol itu nggak perlu dipotong juga nggak apa-apa. Ini karena besar jadi aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu pete. Wis pokoknya kalau pete itu nggak boleh ketinggalan kalau masak ati ampla. Kemudian ini kita akan tengok ati amplanya, ini sudah mateng, nggak apa-apa, airnya nggak usah sampai asat banget juga nggak apa-apa. Ini kalau ati amplanya udah direbus kayak gini, ini rasanya udah enak dan nggak ada bau amis-amisnya lagi. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan. Dan di sini kita akan siapkan lagi minyak goreng. Di sini kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya. Jangan lupa diwolak-wali sampai nanti kentangnya mateng, warnanya sudah mulai kuning keemasan seperti ini. Ini tandanya sudah matang, kita akan sisihkan. Kemudian ini kita akan langsung goreng ati amplanya. Nah, untuk goreng ati amplanya itu harus hati-hati Flavis karena biasanya rodok ceplok. Jadi kalau bisa ditutup supaya nanti nggak keceplokan minyak. Gorengnya juga usah lama-lama banget karena tadi kan sudah direbus, sudah mateng. Jadi gorengnya itu asal sereng aja sebentar. Jadi biar nanti nggak terlalu alot. Kadang-kadang kalau misalnya gorengnya terlalu kering, nantinya jadi malah alot. Nah, seperti ini aja. Sekarang kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk sambal baladonya. Untuk bikin bahan-bahan sambal baladonya itu simple banget, jadi pakai bener-bener pakai bumbu yang simple banget. Di sini ada cabai. Ini cabainya aku campur ya. Ada rawit dan juga ada merah keriting. Kemudian tambahkan lagi brambang dan juga bawang. Wis, bumbu baladonya ini aja. Kalau sudah direbus dan matang, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, di sini aku mau menghaluskannya menggunakan blender Flavis. Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa pakai ulekan. Nah, kalau misalnya mau juga bisa juga pakai chopper. Yang penting menghaluskan itu juga sampai yang halus banget, jadi masih ada kasar-kasarnya gitu, jadi nanti tampilannya makin cantik. Kemudian ini kita akan tumis. Ini aku masih pakai minyak bekas tadi untuk goreng-goreng ati ampla dan juga kentangnya, cuman dikurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Ini tambahkan lagi ada penyedap rasa, kemudian garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai gula pasir atau gula Jawa itu juga boleh banget biar nanti rasanya tuh lebih enak lagi gitu. Kalau kira-kira sambalnya udah enak, udah pas, baru kita akan masukkan bahan-bahan tadi sudah digoreng. Ada ampela, ada ati, dan juga ada kentangnya. Nah, ini apinya kita kecilkan, kita akan masak sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin peteknya. Pokoknya aku maunya peteknya nanti pada saat kita maem itu masih kletus-kletus, masih ada aroma peteknya. Wis, dan itu bikin enak banget nanti kita maem pakai nasi anget ya. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, dan rasanya gurih banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini kita maem pakai nasi anget. Wis, kayaknya nggak perlu sayuran lagi ya. Kalau udah maemnya kayak gini udah nggak perlu lauk lain lagi. Wis, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.